Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi seperti biasa bersama Amarket, bersama Maurits. Di sini kita akan masuk lagi, kita akan membahas lagi tentang bagaimana analisa yang akan dilakukan oleh Amarket untuk pergerakan pasar selama 1 minggu ke depan. Dari tanggal 19 sampai tanggal 23 Mei nanti. Rekan trader, pergerakan pasar semakin sulit ditebak, tapi setidaknya kita bisa memprediksikannya. Dari analisa-analisa yang kita berikan selama 1 minggu ini, setidaknya mencapai nilai kebenaran yang sangat luar biasa. Apa yang telah kami prediksikan buat rekan trader, dan dia bergerak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Ini juga tidak lepas dari bagaimana data-data fundamental yang dikeluarkan, bagaimana kita mencoba mengkombinasikan data-data tersebut dengan analisa yang kita berikan. Dan analisa teknikal pun juga kita berikan, pada prinsipnya akan melengkapi analisa fundamental yang selalu kita berikan untuk rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan mengulas lagi bagaimana analisa selama 1 minggu ke depan. Tapi mari kita lihat dulu bagaimana pergerakan yang terjadi selama 1 minggu yang lalu. Selama 1 minggu rekan trader kita bisa lihat, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika selama 1 minggu ini. Rekan trader bisa lihat bahwa selama 1 minggu ini indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dia untuk keempat kalinya mengalami penguatan. Selama 1 bulan ini dia mengalami penguatan dan dia sempat menyentuh level 101.932. Nah, ini adalah pergerakan yang sangat-sangat luar biasa yang harap kita perhatikan rekan trader semuanya, karena apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini secara garis besar adalah imbas dari optimisme dari kesepakatan yang diadakan antara Amerika dan Cina. Kita bisa lihat dengan adanya kesepakatan tersebut, pasar bereaksi dengan sangat luar biasa dan memberikan nada yang optimis sehingga bisa membuat dolar Amerika kembali lagi naik ke posisi yang sangat tinggi, menembus level 101.932 dan dia berada di sekitaran 100 sampai 101. Ya, kita akan lihat nanti di minggu depan apakah dia akan kembali naik lagi selama 5 minggu berturut-turut naik ke posisi yang lebih tinggi. Kita akan lihat bersama-sama. Sedangkan untuk Euro USD, rekan trader, Euro USD untuk 4 minggu berturut-turut kembali jatuh lagi rekan trader. Sempat ya bereaksi naik ke posisi 1.12476. Dia turun lagi rekan trader hingga level yang paling terendah di posisi 1.10632. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 1.1111566. Nah, apa yang terjadi pada Euro USD ini rekan trader secara garis besar, kita bisa lihat semuanya bahwa tensi perdagangan global telah mereda, membawa kembali permintaan terhadap dolar Amerika. Ya, inilah yang membuat bagaimana tekanan terjadi terhadap euro, pasangan mata uang ini. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa optimisme seputar perang dagang global yang terjadi, inilah yang membuat bagaimana mata uang ini, pasangan mata uang ini sedikit mengalami penekanan. Ya, di samping itu juga data-data yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Eropa juga tidak terlalu mengesankan rekan trader sehingga membuat penekanan yang terjadi terhadap pasangan mata uang ini. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat rekan trader untuk pound sterling. Nah, pound sterling ini agak sedikit lain rekan trader. Untuk minggu ini kita lihat bahwa pound sterling minggu kemarin kita bisa lihat bahwa pound sterling beroscilasi, dia berada di sekitaran 150 dan secara garis besar pound sterling memberikan tekanan yang kuat. Ya, dia kembali melawan dolar Amerika sehingga untuk minggu ini kita bisa lihat bahwa pound sterling mata uang ini dia agak sedikit mengalami penguatan yang sangat signifikan rekan trader. Dia bisa naik ya selama 2 minggu terakhir, dia memberikan tekanan terhadap dolar sehingga dia bisa menguat rekan trader secara garis besar, walaupun sempat jatuh juga di posisi 1.31421, tapi secara garis besar dia kembali mengalami penguatan hingga menuju ke 1.33595. Sedangkan untuk gold jangan ditanya lagi rekan trader. Setelah
2 minggu lalu di posisi 3.436, minggu lalu di level tertinggi di 3.344, ya 3.320 rekan trader, ya. Tapi secara garis besar dia mengalami pelemahan yang sangat signifikan rekan trader, dan dia kembali turun hingga menembus level 3.106. Ini adalah pelemahan yang sangat signifikan rekan trader, dan secara garis besar pun juga kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada gold ini, ya kita udah bisa lihat bahwa pelemahan terbesar dalam minggu ini juga diakibatkan karena meredanya ketegangan geopolitik, ya. Kita tahu bahwa sempat mengalami penguatan pasca India dengan Pakistan, tapi setelah itu Amerika turun tangan, melemah lagi, ketegangan selesai. Inilah yang membuat emas ini kehilangan daya tarik sebagai aset safe haven. Selain itu juga kita udah tahu lah bagaimana imbas hasil dari persetujuan antara Amerika dan Cina membuat emas tidak berdaya rekan trader. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat bahwa USD Yen Jepang walaupun dia sempat naik ke posisi 148.684, secara garis besar dia sedikit mengalami pelemahan dan dia turun di posisi yang paling terendah di minggu yang lalu, ya sempat menyentuh level ya di seputaran sini lah ya 145.522. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang, dan secara garis besar pun juga kita lihat bahwa USD Yen Jepang dia tetap stabil, tapi kekhawatiran terhadap inflasi inilah yang membuat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini agak sedikit mengalami penekanan ya rekan trader ya. Oke. Selanjutnya rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada perdagangan hari minggu yang lalu. Dan dari sisi fundamental pun juga rekan trader bisa lihat secara garis besar dari sisi fundamental di sini sudah sangat jelas rekan trader bagaimana kalender ekonomi yang terjadi selama 1 minggu di minggu yang lalu. Kita mulai dari hari Selasa ya. Harga inflasi IHK inti dia sedikit mengalami pelemahan berada di 0,2 ya, bulan April juga 0,2 dan 0,3, dan secara garis besar ya per tahun itu berada di 2,3 dari 2,4. Nah, kita bisa lihat juga bagaimana pidato dari Donald Trump yang terjadi juga ya sangat mempengaruhi rekan trader ya. Dan selanjutnya data-data yang dikeluarkan kemarin juga pada minggu lalu kita bisa lihat bahwa data inflasi dari Jerman berada di seputaran 0,4%, dan secara garis besar PDB ya produk data domestik dari Inggris dia berada di antara 0,2. Ini harap diperhatikan juga rekan trader. Dan klaim pengangguran dia kembali berada di sekitaran 2.209. Dan ini kita bisa lihat bagaimana data-data ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar selama 1 minggu ke depan. Nah, rekan trader, selanjutnya kita bisa lihat bagaimanakah untuk pergerakan pasar minggu depan dari tanggal 19 hingga tanggal 23 nanti. Untuk lebih jelas, kita akan coba masuk dulu di data informasi fundamental yang dikeluarkan. Secara garis besar, bintang 3-nya itu akan mulai berlaku pada hari Kamis rekan trader. Ya, untuk hari Senin tidak ada, cuman ada IHK dari Eropa rekan trader. Selanjutnya kita lihat juga pada hari Rabu juga ada data inflasi juga dari Inggris ya rekan trader ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Selanjutnya rekan trader kita bisa lihat juga bahwa hari Kamis itu ada klaim pengangguran awal seperti biasa, data PMI manufaktur, PMI jasa, dan PDB hari Jumat ya akan kita lihat bersama-sama rekan trader ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Tapi yang harap diperhatikan untuk minggu depan itu adalah bagaimana pidato-pidato yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pidato-pidato ini rekan trader benar-benar sangat
mempengaruhi arah pergerakan pasar. Nah, di sini rekan trader bisa lihat bagaimana pidato ini dilakukan. Kita mulai dari pidato ini sebenarnya kalau kita lihat rekan trader ya. Pidato ini sudah mulai dari hari Senin nanti pada pukul 4.20 ada pidato dari Williams ya. Kemudian pada 19.30 hari Senin pun juga ada Bostic, Jefferson, ada Williams juga melakukan pidato pada pukul 19.45. Malam dini harinya pun juga ada Logan, Kaskari. Nah, ini pidato-pidato ini rekan trader, ini jangan dikesampingkan rekan trader. Pidato ini benar-benar akan sangat mempengaruhi rekan trader. Ada pidato juga dari Barkin. Ini adalah pejabat-pejabat The Fed yang selalu memberikan pidato, dan pidato-pidato mereka ini, statement mereka ini sangat memberikan tekanan yang kuat terhadap pasar. Ya, hari Rabu dini hari pun juga ada dari Musalem, ada Kugler ya. Di pukul 6 di pagi hari pun juga ada Bostic ya, Dali, nah Hamek. Jadi untuk minggu depan itu kita akan dipenuhi oleh pidato-pidato yang akan dilakukan oleh para pejabat The Fed. Harap sekali lagi rekan trader memperhatikan hal tersebut. Dan sampai di hari Jumat 23.00 pidato dari Koch ya. Ini salah satu pejabat The Fed akan mengeluarkan pidato, Lisa Koch. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, secara garis besar untuk bintang 3-nya tidak terlalu banyak, cuma nanti hari Kamis. Tapi bintang 2 ini juga sangat mempengaruhi, apalagi pidato-pidato yang dilakukan oleh para pejabat The Fed, rekan trader. Sekali lagi saya mau bilang, rekan trader harap diperhatikan pidato-pidatonya. Nah, selanjutnya, bagaimanakah secara teknikal untuk minggu depan? Secara teknikal rekan trader, saya mau bilang buat rekan trader bahwa secara teknikal kita akan lihat bersama-sama bagaimana pergerakan yang terjadi. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Secara teknikal menurut saya indeks dolar Amerika untuk minggu depan, saya masih bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, masih sangat kuat naik ke posisi yang lebih tinggi. Analisa saya menyatakan bahwa dia ini masih bisa naik sampai level ketinggian maksimum itu di posisi 103 kayaknya terlalu jauh deh. Saya di sini aja deh. 102.880. Tapi jangan lupa juga bahwa memang pelemahan juga masih tetap ada rekan trader, dan pelemahan itu masih bisa saja terjadi hingga menembus level paling terendah menurut saya itu berada di seputaran 99.906. Ya, jadi cara garis besar rekan trader, arah pergerakan yang terjadi pada minggu depan itu dari menurut saya di seputaran 102.880 hingga ke level paling terendah menurut saya itu di seputaran sini ya 99.906. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika selama 1 minggu ke depan. Kita ganti warna dulu. Si warna ini aja deh. Lime. Nah, ini dia. Selanjutnya, bagaimana untuk Euro USD? Untuk Euro USD dalam analisa kami, tendensi bearish masih tetap akan sangat kuat untuk Euro USD. Dia akan mencoba sampai di level 1.09386 ya. Tapi juga harap diperhatikan bahwa tidak terlalu kemungkinan juga bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level paling maksimum ya di posisi 1.13629. Tapi secara garis besar peluang penurunannya itu lebih besar daripada peluang untuk bullish ya. Bearish masih sangat kuat untuk pergerakan Euro USD selama 1 minggu ke depan. Dan untuk pound sterling pun juga dalam kacamata saya berpikir bahwa pound sterling dalam minggu ini dia udah saatnya akan mengalami pelemahan. Setelah 2 minggu berturut-turut mengalami penguatan, dalam minggu ini saya berestimasi dia akan melemah dengan nilai paling terendah menurut saya itu dia akan mencoba sampai di level 1.30 ya 30765 lah daerah sini rekan trader. Tapi juga tidak terlalu kemungkinan dia selalu punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi di seputaran 1.34206. Nah, di sini. Ini adalah pergerakan yang terjadi pada pound sterling angle saham dolar. Sedangkan untuk gold dalam analisa kami, gold ini masih tetap berada dalam tendensi bearish.
dia masih tetap berada dalam tendensi bearish. Ya, saya bisa bilang bahwa pelemahan ini bisa kembali terjadi. Ya, analisa saya dia akan mencoba sampai di 3106. Itu adalah nilai yang paling terendah. Walaupun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa penguatan masih bisa saja terjadi dan dia akan mencoba naik hingga level 3344. Tapi secara garis besar, menurut analisa saya, kecenderungan untuk turun lebih besar dan dia bisa turun sampai level 3106. Itu adalah level yang bisa tercapai pada pergerakan emas 1 minggu ke depan ya. Memang menurut saya dia masih bisa naik. Kenaikan dia pun juga menurut saya ya dia bisa lah sampai di level misalnya 3300 ya. Itu bisa. Paling tinggi banget itu 3344. Untuk lebih tinggi lagi saya tidak terlalu yakin. Tapi peluang untuk mengalami pelemahan sangat besar, di mana analisa saya dia melemah hingga menembus level 3106. Jadi ceritanya dia masih tetap berada di level 3100 ya, antara 3100 sampai 3300-an lah. Menurut analisa saya pergerakan yang terjadi pada emas selama 1 minggu ke depan. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, secara garis besar USD Yen Jepang untuk minggu depan ya, analisa saya USD Yen Jepang menurut saya masih punya peluang untuk mengalami pelemahan lagi. Walaupun secara garis besar dia juga bisa naik sampai di level tertinggi 148.388, tapi peluang untuk turun sangat besar rekan trader, dan dia bisa turun hingga level terendah itu di posisi 143.791. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasangan mata uang ini. Nah, ini rekan trader ya. Menurut analisa saya dia bisa turun sampai level paling terendah. Nah, di sini. Oke, 14791. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, ini adalah analisa teknikal yang coba saya bawakan buat rekan trader, dan ini adalah analisa selama 1 minggu yang coba kami berikan untuk rekan trader semuanya. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan kembali lagi rekan trader, biarlah analisa ini bisa menjadi acuan buat rekan trader. Tapi sekali lagi bahwa rekan trader harus tetap berpatokan terhadap analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semua. Karena itu adalah analisa yang paling sempurna sesuai dengan kapasitas rekan trader masing-masing. Akhir kata, sampai ketemu di analisa mingguan berikutnya. Selamat memasuki hari perdagangan yang baru. Semoga di dalam minggu yang baru ini rekan trader sukses dalam bertransaksi dan bisa mencapai kesuksesan yang sangat maksimal. Salam profit Indonesia.